Hey guys, kalau misal punya uang 1 juta untuk mulai bisnis, kira-kira mulainya gimana ya? Nah, di video ini sebenarnya aku pengen sharing perspektif aku cara memanage uang 1 juta untuk memulai bisnis yang profitable dan bahkan untuk kedepannya bisa omset puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi bisnis plan atau approach dengan modal 1 juta itu berbeda dengan kalau kalian punya modal misal puluhan juta sampai ratusan juta. Karena kuncinya di sini sebenarnya adalah memaksimalkan modal kalian yang bergantung pada cash flow operasi bisnisnya. Tanpa basa-basi, aku bakal bagi video ini ke 5 bagian, yaitu ide bisnis, riset pasar, riset produk, marketing, dan operation. Di 5 bagian ini aku sesuaiin dengan planning bisnisnya untuk modal minim. Oke, kita mulai step by step, yaitu ide. Nah, misal modal kita nggak banyak, kita nggak bisa punya ide bisnis yang lebih besar seperti restoran atau kantor di mana, atau ngestok barang 10-50 juta, atau bahkan bisnis lainnya seperti besar-besar itu. Kita harus lebih mikir ide bisnis yang kira-kira bisa kita jual secara digital dan produknya tuh nggak harus kita di depan mata. Sebenarnya nanti aku bakal jelasin lagi di segmentasi pasar dan target pasarnya. Tapi intinya ide itu biasanya muncul dalam sehari-hari. Coba deh kalian lihat sehari-hari kalian, kira-kira apa sih passion kalian, apa sih yang dulu pernah kalian jual. Biasanya kalian lihat makanan favorit kalian sehari-hari apa, atau misal hal yang paling sering kalian beli setiap hari apa. Sebenarnya kita nggak usah limit, ide harus kecil. Tapi ide yang besar, misalnya buka restoran pun, itu bisa di breakdown ke ide yang jauh lebih kecil, yaitu mungkin masak di dapur sendiri, terus jualan mulai online. Sebenarnya kuncinya tuh cuma memulai doang, jadi kita nggak usah nutup diri. Misal bisnis harus kecil banget, tapi ide pun bisa jauh lebih realistis kalau kita mau lakuin dengan modal kecil, adalah dekat dengan sehari-hari kita. Nah, segmen kedua, riset pasar. Jadi kita punya modal kecil, kita nggak bisa semena-mena bikin produk trial atau testimoni sebanyak mungkin. Nah, jadi ada 2 bagian riset pasar. Ini juga di buku manajemen marketing yang kemarin aku pakai untuk project bisnis, yaitu yang pertama kalian riset target pasar, yang kedua riset kompetitor. Jadi apa bedanya riset target pasar sama riset kompetitor? Riset target pasar itu kalian menganalisis suatu kelayakan produk. Misalnya kalian punya ide bikin martabak. Kalian lihat kira-kira di sekitar kalian ada gak sih yang mau beli martabak manis? Kira-kira orang suka gak sih beli martabak manis? Atau misal lihat di GoFood, ada gak sih yang orang jualan martabak manis di sekitar daerah Anda? Riset target pasar itu menentukan calon pelanggan. Misalnya produk terjual ke anak sekolah atau pekerja, atau kamu bisa menentukan target calon pelangganmu misalnya di usia 17 tahun sampai 60 tahun kebanyakan suka makan martabak manis. Misal masih bingung, kalian tanya calon pelanggan kalian, misalnya teman kalian atau kolega kalian. Kalau misal responnya mostly positif, oh ini pasti orangnya mau beli. Oke, next step, yaitu riset kompetitor. Riset kompetitor itu harus straightforward. Jadi kalian cari tahu martabak manis di luar. Mungkin dari harganya, rasanya, packagingnya. Terakhir kamu kumpulin dulu aja kompetitor-kompetitor itu. Jadi kebanyakan yang punya modal kecil, mereka tuh nggak punya budget R&D atau research development. Jadi kebanyakan bisnisnya itu startup atau yang baru mulai. Strategi ini bisa dengan cara ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi dilihat aja kompetitor yang lain yang jual martabak yang laku banget itu kenapa, mungkin flavornya, packagingnya. Jadi mesti tahu dulu nih marketnya sebelum kita planning ke 3 aspek selanjutnya. Setelah step ini tuh kalian bakal punya gambaran lah kira-kira ide ini bakal jalan atau enggak. Nah, sekarang ini yang susah, di 1 juta planning ke strategic on business plan. Itu bahasa aku sendiri ya, jadi bisnis itu biar simple. Aku punya strategic on business plan, yaitu cuma manajemen marketing, produksi, keuangan, dan SDM. Kita mulai dari produksi dulu deh. Jadi aku punya cara pembagian tuh 40, 40, dan 20. Untuk budget mulai dari 40% dipakai untuk buat produksi atau produk, yang 40%-nya dipakai buat marketing, dan 20% dipakai buat operation.
Kalau misalnya 1 juta berarti kan budget kita 400.000. Nah, untuk 400.000 itu ini kuncinya kalian nggak bisa berharap uang di awal tuh dipakai untuk stok barang banyak mungkin. Jadi aku sangat tidak menganjurkan mau jualan itu stok barangnya banyak banget lah. Misalnya dari 400.000 ini dipakai buat stok barang. Biasanya 400.000 itu dipakai buat trial produk atau testimoni. Bikin produk pertamanya, cari tahu resepnya. Nah, kita pakai konteks martabak manis ya. Nah, kalau mau jualan produk itu dibikin sistem pre-order atau PO. Jadi untuk bisnis yang modal kecil, kalian harus perhatikan cash flow-nya lah. Misalnya 400.000 tuh udah nemuin nih packagingnya. Misalnya kalau packagingnya harus di stokan, misalnya packagingnya harus kayak gimana, produknya kayak gimana, bahan mentahnya gimana, diperhatikan. Yang terakhir, untuk memulai, kalau misalnya ada order yang banyak, kamu pakai sistem PO, pre-order, atau misalnya per batch, di mana orang bisa bayar kalian dulu, baru nanti kalian bisa delivery barangnya. Nah, itu biasanya kalau modal kecil. Di bisnis ini ada istilah turnover. Kalau misalnya modal kecil kita nggak bisa ekspektasi untuk stok banyak produk itu, terus berharap bisa jual ke 3 bulan ke depannya. Jadi BEP break even point harus kita hitung dan diperhatikan. BEP break even point itu metode menghitung titik impas. Misalnya kalau mau jual martabak manis dengan modal 1 juta itu modalnya kembali ke berapa hari sih atau berapa bulan, terus HPP atau harga pokok produksinya per unit berapa, atau harga jual per unit berapa. Make sure kalian punya margin yang sehat. Margin itu misalnya kalian jual 20.000, harga pokok produksinya per unit 10 sampai 15.000. Tapi sebisa mungkin marginnya gede, tapi harganya tetap kompetitif. Kan sebelumnya kalian udah riset competition. Nah, biasanya setelah planning produk ini kalian udah kebayang nih, oh kira-kira produk martabak manis ini begini, packagingnya begini, harganya segini. So modal di awal itu kebanyakan pasti dipakai buat riset, atau enggak stok barang dulu, mungkin cuma 5 atau 10 doang, which is fine karena kalian bisa jual sistem PO atau per batch. Oke, next step. Kebanyakan orang kira kalau punya budget misal 400.000 langsung dipakai buat promosi. Jadi marketing itu ada dua. Menurut aku marketing offline dan marketing online. Nah, kalau misalnya punya budget kecil, aku sangat nggak saranin fokus ke marketing yang sekelas bisnis besar. Misalnya 400.000 semuanya dipakai buat marketing online seperti Instagram AdSense, influencer, atau yang berbayar. Itu nggak aku saranin sama sekali. Karena kalau kita punya bisnis online atau bisnis dengan modal kecil yang harus bergantung sama online, yang lebih penting itu menciptakan brand image. Jadi kalian bayar desainer untuk benerin logo, untuk bikin post-post di Instagram dan sebagainya. Jadi kayak e-commerce itu jauh lebih penting dibandingkan marketing berbayar. Nah, di planning ini marketing itu sebenarnya kalian menciptakan brand image. Karena marketing untuk kenalin produk di market itu banyak banget yang gratis dan bisa dilakukan secara gratis. Kalau marketing offline-nya, misalnya kalian masih pendidikan atau kerja, mungkin dari tawarin ke teman-teman atau titip di mana, masuk ke komunitas dan lain sebagainya. Itu kan budgetnya 400.000. Biasanya kalau aku saranin 200.000-nya buat hire orang atau buat minta tolong orang buat bikin logonya. Make sure online-nya itu bagus karena orang kan bakal beli dari sana. Terus sisanya pakai distribusi platform yang gratis, kayak community marketing, post di Instagram, minta temen buat repost, dan e-commerce. Nah, terus yang terakhir tuh 20% operation. Operation itu apa sih? Operation itu kalau di awal-awal menurut aku dana darurat sebenarnya. Jadi kedepannya tuh nanti dipakai buat logistik sama akunting misalnya. Ini kunci penting banget. Kalau misalnya memang kalian nggak punya basis finance, sebenarnya kan pencatatan keuangan tuh penting banget. Apalagi kalau di awal-awal. Let's say kita kan udah ketemu nih idenya martabak manis, kita mau jual 20.000, kita mau bikin PO karena nggak punya banyak modal.
kita udah hire desainer, udah bikin logo yang bagus, terus pas kita distribusikan, ditawarin ternyata orang mau dapat 10 PO, dan itu semua harus dicatat. Karena kunci dari running a business dengan modal kecil kalian sangat bergantung dengan namanya cash flow. Jadi misal ada duit masuk dari PO, baru kalian beli bahannya. Kalian bikin terus, nanti profitnya kan kesimpan tuh. Misal labanya 200 atau 500. Nah, 500.000 itu baru bisa dipikirin lagi untuk diulang lagi. Mungkin nge-stok barang atau misal improve produknya dan selanjutnya. Nanti lama-lama tuh dia bakal snowball sendiri. Selama setiap PO, setiap batch itu kalian berkembang atau ngembangin terus, berinovasi. Kalian fokus ke target kalian. Jadi itu sih gambaran besar gimana cara bisnis plan dengan modal 1 juta. Ini personal, nggak ada teori dimanapun. Kalau gue sendiri 40-40-20 produk di manajemen keuangan, yaitu BEP, break even point, dan jangan ngestok barang, itu kuncinya ya. Menurut aku bikin PO based atau dropshipping. Nah, kalau untuk marketing menurut aku lebih pondasi online sih kalau misalnya budgetnya kecil. Jadi make sure brosurnya bagus kalau misal mau pakai brosur. Jadi sebenarnya bisa nggak sih bikin bisnis dengan modal 1 juta? Menurut aku bisa banget. Semisal aku disuruh ngulang bikin bisnis dengan modal 1 juta, menurut aku sangat-sangat bisa. Tapi lebih susah pasti, lebih lama pasti. Ya cuma we make do it what we have. Tapi semoga perspektif ini bisa ngasih gambaran ke kalian how to run a business dengan modal 1 juta. Menurut aku modal kecil itu nggak jadi penghambat orang lain untuk memulai bisnisnya atau berkarir. Jadi kalau misal kalian emang beneran mau, go for it. Aku support. Good luck untuk bisnisnya.